video Pak. Video sudah laporan Saya sudah sini langsung serahkan sini aja sudah. Pelanting ya. Enaknya sama seroto Mbak ini kamu ngicipin deh sebenarnya. Pagi itu suara burung asli kayak asli. Enak makan enak tidur. Makanya rumah saya yang di Regensi yang di Balikpapan saya tinggal. Paling kalau pas ke Balikpapan mampir tidur satu malam pulang. Enak di sini ya. Iya. Mohon maaf ya Allah. Berapa hektar lahan ini? udah 4,6 6 sama 16. Ini 4,6. Lokasi intinya kebun sawit, kebun karet 16 hektar, kebun nanas sekitar 6, tempat peternakan. Itu juga Pak, menghasilkan luar biasa nanas. Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Gabung dong. foto baru ini aja. Pak Pri, ayo Pak Pri. Pasti. Malah Pak Pri ngajak Pri ya. Lagi ngebahas proyek dia. 1, 2, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Ambil aja minumnya nak di dalam dus. Nggak usah dijadi sana Pak, bantuan ini pendopo aja Pak. Oke. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak dan Ibu dari SMK Negeri 9 Samarinda. Terima kasih. Kami udah dikunjungin ini. Ini istana kami. Tempat anak-anak. Jadi tempatnya kita mencetak SDM. Ini kami bangun tahun 2014. Kalau P4S-nya tahun 2012. Nah, jadi di sini kami bebas tanah ini tahun 2015. Kalau ini wilayahnya 4,6 hektar. Dan ini memang kami secara pribadi mewakafkan diri untuk membangun sumber daya manusia, baik itu dari sekarang istilahnya petani milenial, kalau dulu pemuda tani, taruna tani, sekarang muncul petani milenial. Nah, apapun itu intinya adalah sama seperti yang kami sampaikan, tujuan kami dengan Bapak dan Ibu itu sama. Bagaimana kita punya generasi muda pertanian dalam arti luas, baik perikanannya, peternakannya, perkebunan, dan tanaman-tanamannya. Jadi di sini kami ada beberapa fasilitas untuk anak-anak. Kami memang sangat senang sekali dan kami berharap tempat ini bisa dimanfaatkan oleh SMK yang ada di Kabupaten. Kemudian juga kami punya mitra P4S, teman-teman pengelola P4S juga.
bisa menyampaikan kepada teman-teman kita pengelola SMK ya untuk menitipkan anak-anaknya, karena kalau di P4S itu karena tempatnya aja sudah P4S, pusat pelatihan. Nah, maka di sana berdirinya P4S itu diawalin dari seorang petani, tokoh petani yang memang dia itu adalah pelakunya, tapi bukan tersangka. Jadi petani pelaku yang dia memang notabene-nya dimulai dari pertanian secara otodidak, ya turun temurun. Nah, baru berbekal karena kami memang selalu ini ya diberikan sumber daya manusianya, diikut sertakan mengikuti pelatihan dan uji kompetensi. Nah, maka terlatihlah seorang petani tadi, maka direkomendasikan untuk membuat satu kelembagaan yang namanya P4S. Jadi P4S itu bisa berdiri berdasarkan kelompok ataupun secara perorangan. Seperti yang dikelola Pak Target ini secara perorangan. Jadi memang di sini pengelolanya Pak Tarigan selaku pengelola P4S-nya, sekretarisnya itu putra kami. Nah, kemudian bendaharanya saya, Bu. Menang banyak deh, Bu. Menang banyak deh, Bu. Saya. Nah, kalau yang di lokasi kita ini semuanya memang bengkel-bengkel praktek. Terakhir ini adalah tanaman anak-anak unpad sama anak 10 yang tomat terakhir. Nah, baru kemudian yang ini cabai itu anak-anak unpad untuk 17 Agustus sama ini. Nah, 1 minggu yang lalu ya Pak ya? Pak Lui. Nah, kalau ini Pak Lui. Yang bawah sini. Nah, kemudian yang pasti tempat-tempat ini memang ada saham, perkebunannya. Kalau perkebunan sawitnya ada di bawah, Ada sama seberang. ada di seberang. Jadi kami akan bagian untuk transportasi mereka sampai ke sana itu kita antar. Jadi mereka itu dari tempat mereka bermalam, penginapan mereka sampai ke lokasi dalam pengawasan kami. Jadi nggak pernah kami lepas. Yang keluar cuma perkebunan, kalau yang lain Iya, tidak kalau yang lain di sini semua. Tapi itu pun tetap kami dampingi, nggak kami awasi. Jadi sistem kurikulumnya kami mengikuti kurikulum dari pihak sekolah. Kemudian kami juga punya kurikulum di sini. Kalau yang bisa kita mix. kita sinkronkan. Iya, dan kemudian bagaimana kami juga menawarkan diri untuk bekerja sama dengan SMK melalui pendampingan. Apakah SMK mempunyai program progres ke depan, misalnya seperti Ibu sampaikan tadi, kami itu mau punya kandang ayam. Oke, nanti kami bantu, kami lihat, kami survei dulu tempatnya, lokasinya, standarnya untuk bikin kandang itu bagaimana supaya kita maksimal kan Bu. Nah, jadi sesuai dengan SOP-nya maka hasilnya juga akan bagus. Terkadang kan kita ini memanfaatkan ya Bu ya, sudah ada tempatnya kita manfaatin, terus udah deh ini pakai umbaran aja. Nah, ada 2 kemungkinan yang terjadi antara umbaran dengan baterai. Kalau umbaran kita pergunakan itu hasil produksinya tidak maksimal, mungkin cuma bisa mencapai up-nya di 60%. Nah, kalau kandang baterai dia pasti akan produksinya akan maksimal karena cara hidupnya sudah diatur, makanannya juga sudah ada porsinya. Kalau umbaran siapa yang makan, siapa yang kenyang. Nah, akhirnya dia bergerak. Sementara untuk supaya dia produksi, dia untuk geraknya itu dikurangi. Bahkan untuk protein makanan, suplai makanan yang dia suplai itu kita padatkan Bu. Jadi nggak bisa pakan untuk pedaging itu terlalu banyak. Makanya kan sekarang ada teman-teman itu pembudidaya untuk mengurangi kos rencananya Pak. Mereka membuat pakan mandiri, mereka rekayasa sendiri. Nah, proteinnya berapa, seratnya berapa. Nah, ini terkadang ini tidak sesuai dengan SOP recommended dari perusahaan, sehingga ayam ini tidak produksinya tidak stabil. Nah, itu orang juga pasti. Ya, kalau
kita pakai pakan pabrikan aja kalau skala kecil. Tapi kalau skalanya udah di atas 20.000, nah untuk mengurangi kos bisa. Tapi kalau masih 1.000, 2.000, di bawah 10.000 udah usah, Pak. Karena resikonya terlalu tinggi. Karena SOP-nya itu yang harus jalan. Iya, jadi dia nggak boleh bobotnya tidak boleh lebih dari 1,6 kilogram. Up-nya 1,8. Kalau lebih dari itu, maka dia nggak produksi. Iya. Dia jadi daging. Jadi daging. Iya, lemaknya banyak. Nah ini yang perlu ya Mas Bapak dan Ibu ketahui. Nah itulah, jadi nanti kalau arah ke sana, insya Allah kami kalau memang diminta untuk berpartisipasi kami siap. Gitu ya Pak Tarigannya. Baik itu untuk perikanannya juga kami siap. Nah kebetulan ada alumni, tapi bukan alumni satu angkatan ya Mas ya. Iya, satu angkatan. Alumni apa? Mereka PKN di sini. Unggul. Iya. Di sini. Mantap teman aja tuh. Jadi kalau dari perikanan Gumul itu dari tahun 2016 ya Pak ya? 2015. Daya seni anak-anak juga bisa muncul. Nah, jadi hal-hal yang tidak pernah mereka temukan di sekolah tiba-tiba di sini bisa bisa. Jadi itulah kami P4 Selotawar yang mewakafkan dirinya untuk membina SDM. Mungkin itu ada Pak Tarigan mau ditambahin. Saya bisa maaf ya. Pak Tarigan itu orangnya nice Bu. Tapi kalau sudah sudah mulai panas, jadi mesinnya itu diesel. Bahan bakarnya Sesuai solar. dengan jurusan Bu. Diesel kan? Iya. Orang engine kan, engineering gitu. Karena kan sekarang pertanian berbasis mekanisasi. Jadi ya nyambung sih sebenarnya kalau diurut-urut nyambung. Kembali itu. Kalau dulu petani kan petani naluri ya, yang setiap pagi itu mencampur, meratakan tanah, membuat gitu. Kalau sekarang kan enggak. Gimana cara 1 hektar saya kerja sendirian 1 hari selesai. Kalau dulu kan harus rekrut tenaga nih dari tetangga dan kemudian perlu waktu yang sekian lama untuk mengolah tanah 1 hektar. Kalau saat dulu ini semua saya sendirian. Saya sendirian. Ada yang pulang. Iya. Itu mandor. Bantu dengan doa. Ya alhamdulillah bisa tercover karena pertanian berbasis mekanisasi. Pertanian berbasis modern dan teknologi. Jadi segala sesuatunya itu dipermudah gitu. Kalau pas ada anak-anak praktik, ini itu tadi Bu, kami bikin praktik apung Pak. Iya. Kebetulan plan saya waktu di Vietnam itu saya bikin praktik apung. Nah, makanya saya juga tidak terlalu ini untuk tanaman hidroponik ataupun aquaponik. Yang pertama kalau untuk di daerah perumahan mungkin itu bisa. Dan memang setelah pertemuan kita pada saat workshop kemarin itu sudah mulai ada berpikir kami itu adalah bagaimana kita bisa seperti itu, tidak seperti itu, tapi paling tidak bisa ada jalan Pak untuk mendekati ke sana. Ada upaya kami untuk ingin kami contohkan kepada anak-anak kami, khususnya kepada teman-teman yang sekarang ini ada 40 Bu yang kami punya, semua berangkat ke sini untuk melihat, membuka, kita buka cakrawala ya, berpikir dan melihat realitas yang ada di lokal ini. Karena begitu kami pulang itu kami disampaikan, oh seperti ini dengan penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Faridah dengan Pak Tarigan dan teman-teman ini. Alhamdulillah saya bersyukur ya teman-teman semua mensupport. Dan ayo kita bantu bersama-sama untuk bagaimana mengolah lahan kita yang ada di SMK sendiri. Kebetulan ada di sana daerah itu kurang lebih 3,7 hektar yang ada di sana. Kita ingin mencoba ya dari apa keputusan itu bisa masing-masing bisa berkomunikasi, ada bengkel praktiknya dan kebetulan dari segi peralatan alhamdulillah
boleh saya katakan masih cukup memadai. Nah ini karena pandemi kemarin setelah saya masuk ke SMK 9, jadi saya tidak bisa berlalu kencang membawa kawan-kawan. Namun karena ini sudah dibuka jalan sedikit dari kepala dinas, ada peluang itu kami semuanya, peluang itu kami tangkap, masalah waktu kami akan bergerak dan insya Allah perubahan dari segi pembiayaan itu kami akan menyelesaikan. Walaupun tidak bisa program itu tercapai semuanya, paling tidak ada percontohan dan setiap divisionnya langsung bisa dilihat dan bisa kita realisasikan. Dan juga anak-anak itu kan akan memotivasi anak-anak kita. Contoh seperti ternak unggas. Langsung untuk kuartal 3 nantinya tidak perlu banyak yang diikutkan, tapi cukup untuk programnya adalah membuat kandang, merehab kandang dan isinya dan membeli isinya, bibitnya itu seperti itu. Dengan terdahulu kita sangat mengharapkan dukungan dari Bu Fadida, apalagi kalau bisa dikunjungin ya, dan kami mohon dibantu dan jika berkenankan ingin sekali bermitra dengan Ibu ya, khususnya adalah tempat trakering buat anak-anak kami yang memang agak kesulitan, apalagi selama pandemi ini. Rata-rata kami lakukan itu adalah dengan cara telepon seperti itu Ibu. Nah, kalau seandainya dari awal kita tahu bahwa ada rupanya surga yang ada di Samboja sini, ya insya Allah surga ilmu pengetahuan, insya Allah kami akan ke sini. Nah, bersyukur kami kemarin diikutkan workshop itu yang banyak pengetahuan yang sangat berharga yang dapat kami tarik dan kami bisa induksi kepada kawan-kawan kami di SMK 9. Nah, seperti perikanan itu saya sampai komandianin Bu Bayani 17 jam Pak tarikan. Saya karena saya ingin melihat background ilmu kita sama Pak, sama-sama orang teknik. Tetapi bukan berarti kita orang teknik tidak bisa berinovasi atau mengembangkan menimba ilmu pengetahuan yang lain ya. Semakin banyak yang dapat kita buktikan, realisasikan, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Seperti kita kali ini ingin mencontoh dari Tarijan, beliau adalah orang mesin, orang engine, tetapi bisa untuk membuat perkebunan, pertanian, kemudian peternakan, Terpadu lah. semua terpadu, semua yang bisa mengembangkan. Beliau ini adalah ownernya. Nah ini yang saya betul-betul kasih jempol ya, angkat topi buat keluarga beliau ini yang luar biasa. Dan ini yang paling penting di sini adalah amalnya Pak. Karena Bapak Ibu sudah memberikan peluang untuk anak-anak bangsa ya untuk menimba atau meningkatkan kompetensinya sesuai dengan bidangnya dan berada di sini dan betul-betul Ibu mereka menunggu itu di sini. Amin. Itulah yang dapat saya sampaikan dan mohon Ibu, kami tentunya secara administrasi akan menyurat ke Ibu memohon untuk meminta waktu Ibu untuk melakukan MOU, tapi dengan catatan kami ingin merehat semuanya dulu, menata dulu apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan sumber dana yang ada di sekolah. Paling tidak seperti kami bisa membuat sederet kandang peternakan, ATPH membuat contoh-contoh tanaman apa dan sebagainya, dan memang unggulannya di kota itu adalah hidroponik seperti sawi, daun selada itu ya, itulah yang kami lakukan. Karena kenapa? Jujur ya Pak, kami itu seperti kayak ditampar kemarin, ya ditampar di acara workshop itu. Jadi begitu kami tidak tidur, kami berdiskusi malamnya, dan ini kita akan sampaikan kepada kawan-kawan kita. Saatnya kita bangkit, ayo kita bersama-sama. Tidak perlu program yang banyak, satu kali betul-betul kita bisa lakukan dan itu berguna untuk anak bangsa. Ya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Pak Tarijan, Ibu Fadida, terima kasih banyak sudah menerima kami Ibu Siri dengan senang hati, dengan ketulusan hati yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat kami di depannya. Ya Bu, mohon kami dibantu, jangan kapok-kapok kalau sama kami selalu berkomunikasi, meminta masukan-masukan, saran-saran dari Bapak dan Ibu, karena Ibu yang lebih jauh ilmu pengetahuan, karena ini fakta Bu ya, ini realitas gitu ya. Kalau orang berteori kan belum tentu ya betul, tapi kalau itu juga realitas kita tidak bisa bercerita banyak, tetapi teori karena prakteknya sudah ada, sudah kelihatan di ini, dan itu sudah dampak positifnya, baiknya itu sudah kepada anak-anak yang sudah mengencas praktiknya anak ilmu pengetahuan yang ada di sekolah. Makasih Bu Fadida, Pak Tarijan sudah menerima kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf.
dengan senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.